Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan setia, kita masih berjumpa di Radio Gema Sudirman ke sekolah. Dan ini edisi spesial, justru Lintang datang ke salah satu sekolah. Biasanya cuma wawancara biasa, tapi untuk kali ini, di segmen ini, Lintang hadir di SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Dan justru difasilitasi untuk kita bisa podcast. Oke, sebelumnya perkenalan dulu mungkin dengan Mas. Perkenalkan, saya Hestu Dandi Hartaji, sarjana pendidikan selaku Wakil Kepala Sekolah Humas Dudi Dunia Usaha Dunia Industri. Oke. Nah, pastinya Mas sudah sedikit banyak tahu tentang sekolahan. Dan untuk kawan setia semuanya atau juga mungkin untuk para calon siswa-siswi yang belum tahu SMK Muhammadiyah 3 itu mungkin beralamat di mana sih untuk sekolahnya? Untuk SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga ada di Jalan Raya Bojong, Kelurahan Bojong, Kecamatan Purbalingga, itu di Kabupaten Purbalingga. Dan sebenarnya kita tetanggaan ya, kebetulan dekat juga dengan Radio Gema Sudirman. Oke, nah ini kali kedua Lintang hadir di SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Kalau dulu pertama kali hadir di sini sekitar tahun 2020 sebelum pandemi. Sudah pernah hadir di sini. Nah, untuk sekarang ini lebih mungkin mengingatkan lagi untuk kawan setia yang mungkin biasanya hanya lewat ya Mas di Jalan Raya Bojong. Nah, ini penasaran ini sekolahan apa gitu. Kalau dari visi misinya sendiri, mungkin untuk sekolahan visi misinya apa? Untuk visi dari SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga itu menjadikan SMK yang unggul, islami dan berjiwa entrepreneur. Untuk misinya itu ada 8. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pembiasaan nilai-nilai islami berbasis industri. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang mendorong peserta didik untuk mahir dan menguasai pada keahlian bidang informasi, bidang media dan teknologi. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan pendidikan yang mendorong peserta didik dalam berinovasi dan mengembangkan diri. Yang keempat, membekali peserta didik dengan pendidikan kecakapan hidup. Yang kelima, membina dan membekali peserta didik yang berjiwa kompetitif. 6. Membekali peserta didik dengan pendidikan entrepreneur. Yang ketujuh, menyelenggarakan pendidikan berbasis industri atau dunia usaha. Yang kedelapan, menyelenggarakan pendidikan berwawasan global dan kearifan lokal. Jadi ada 8 misi yang dari SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Nah, sekarang ini untuk kepala sekolah mungkin dijabat oleh siapa? Untuk kepala sekolah kali ini dijabat oleh Ibu Apoteker Nur Fitri Widianti SSI. Sejak tahun 2002 akhir. Oke. Nah, itu untuk sekolahan tadi alamatnya sudah, visi misinya juga sudah. Nah, untuk jumlah siswa-siswinya mungkin di tahun pembelajaran 2023 ini, 2024 mungkin seperti apa, Mas? Untuk jumlah siswa sekarang 329 totalnya. Total. Ya. Dari kelas 10, 11, 12. Nah, untuk jurusannya sendiri mungkin untuk kawan setia kan ada yang belum tahu nih mungkin dari SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga itu untuk jurusan yang disediakan itu apa aja sih, Mas? Untuk program keahlian ada teknologi farmasi dan akuntansi dan keuangan lembaga. Ya, karena sekarang kurikulum merdeka, jadi untuk program keahlian berganti nama. Kalau dulu namanya itu farmasi klinis dan komunitas, terus yang kedua perbankan syariah. Jadi untuk program keahlian berganti nama begitu. Nah, kalau misalkan untuk kemarin sistem pendaftarannya itu menggunakan sistem apa aja? Untuk sistem pendaftaran peserta didik baru bisa langsung datang ke sekolah, langsung mendaftar ada di ruang PPDB, sekretariat, atau bisa melalui website online. Ada website dari SMK yang bisa diakses dari rumah, atau bisa menghubungi panitia untuk dijemput ke rumah, untuk didaftar ke rumah juga bisa. Itu menggunakan zonasi juga atau? Untuk SMK swasta tidak pakai zonasi. Oke. Nah, selanjutnya nih
Kalau tadi jumlah siswa 329. 29. Untuk pengajarnya sendiri mungkin berapa? Untuk guru pengajar ada 30. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Mas, mungkin bisa diceritakan lagi selain itu mungkin ekstrakurikuler yang ada di sekolahan mungkin apa aja? Untuk ekstrakurikuler tentunya ada sesuai dengan minat bakat siswa yang nanti bisa dikembangkan. Untuk yang suka berorganisasi bisa masuk IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau OSIS di SMK ya. Lalu ada ekstrakurikuler Hizbul Waton atau kepanduan ya, atau pramuka di Muhammadiyah sama. Lalu yang suka olahraga ada ekstrakurikuler voli, ada futsal juga, lalu ada tapak suci. Ada tadi yang atletnya itu yang berprestasi si kembar. Terus ada paskibra. Lalu ada PMR, juga ada paduan suara. Nah, dari eskul itu akhirnya pasti kan ada prestasi yang pernah diraih, mungkin seperti apa? Untuk yang terbaru tahun ini tadi ya, yang dari tapak suci ada juara 2 kelas B Putri kategori tanding Popda pencaksilat Karesidenan Banyumas tahun 2023. Lalu ada juara 3 voli tingkat Karesidenan Banyumas ada. Lalu tadi yang kembar tadi ada yang juara 1 kelas B Putri Kejurwil Tapak Suci Kendal dan juara 3 kelas B Putri Kejurwil Tapak Suci Kendal tahun 2023. Lalu si tadi yang kembar si Rina kemarin mewakili sekolahan ya tingkat provinsi untuk berlaga di kejuaraan nasional di Sumatera Barat tahun 2023, mendapat juara 3 kelas B Putri. Jadi yang prestasi terbaru itu dari Tapak Suci. Oke, nah lalu sebagai Mas sendiri ya, pengajar dan juga salah satu guru dari sekolahan, melihat ada siswanya yang berprestasi, mungkin seperti apa perasaannya? Tentunya sebagai seorang guru ya atau pengajar di SMK Muhammadiyah tentunya bangga karena melihat anak didiknya selain bisa berprestasi di sekolah, bisa berprestasi di luar, mengharumkan nama sekolah. Tentu sangat ada kebanggaan dari warga sekolah juga. Nah, kita sudah sedikit banyak tadi sudah bertanya tentang sekolahan. Selanjutnya mungkin kalau untuk sejarah, kapan sih sekolahan ini berdiri? Lalu mungkin akhirnya berdiri itu mungkin seperti apa? Sejarah singkat aja nggak apa-apa. Oh ya, untuk sejarah singkat sekolah ini SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga itu awal berdiri tahun 2009. Dulu masih satu komplek dengan PDM di Purbalingga atau satu komplek dengan sekolah yang lain di dekat alun-alun. Awal berdiri itu masih hanya satu jurusan, farmasi. Ya, lalu di tahun 2014 membuka jurusan baru perbankan syariah. Kemudian di tahun 2015 pindah ke Bojong, ke gedung baru ini. Jadi sudah punya gedung sendiri. Karena dulu masih menginduk jadi dengan sekolah yang lain. Jadi sejarah singkatnya seperti itu. Nah, dari 2009 ini sampai dengan sekarang, mungkin kepala sekolah yang pernah menjabat siapa saja? Kepala sekolah dulu yang pernah menjabat itu Bapak Apoteker Totok Turdianto SSI. Itu dari 2009 sampai 2022. Lalu sekarang ini dipegang oleh Ibu Apoteker Nurfitri Widianti SSI. Begitu. Itu untuk kepala sekolah yang pernah menjabat ya. Oke Mas, selanjutnya nih harapan untuk siswa-siswi peserta didik sekarang ini yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga mungkin seperti apa? Harapannya semoga siswa-siswi menjadi generasi penerus yang unggul, islami serta berjiwa entrepreneur dan bisa bersaing di dunia industri atau di dunia usaha, bisa mengharumkan nama sekolah juga. Oke. Nah,
Terus juga mungkin bisa menjadi referensi untuk kawan setia semuanya atau juga untuk para orang tua yang mungkin masih bingung nantinya untuk bisa ikut sekolah di SMK Muhammadiyah 3, mungkin dengan ciri-ciri khas atau ada apa yang akan diberikan, mungkin seperti apa? Untuk para orang tua yang ingin menyekolahkan di SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga, di sini sudah memiliki gedung dan fasilitas yang lengkap, ya, laboratorium juga sudah lengkap. Untuk jurusan farmasi itu merupakan yang pertama dan terbaik di Purbalingga. Begitu pula dengan jurusan perbankan syariah, merupakan jurusan yang pertama dan terbaik di Purbalingga. Serta dilengkapi 1 unit usaha Bank Mini Suryalingga yang dipakai untuk praktek siswa menabung dan pengelolaan keuangan. Seperti itu. Itu di mana lokasinya? Lokasinya ada di lantai bawah di dekat lab perbankan syariah. Nah, kalau berbicara mengenai siswa-siswinya, ini kan dari 2009 sudah beberapa kali meluluskan siswa ya. Mungkin sepengetahuan Mas sendiri, mungkin siswa-siswanya setelah lulus dari SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga mungkin kemana melanjutkannya? Untuk siswa-siswi ada yang lanjut bekerja di industri atau ada yang melanjutkan studi kuliah ya di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta ya. Bisa jadi seperti tagline SMK BMW itu bekerja melanjutkan wirausaha, dan juga ada alumni yang berwirausaha di bisnis makanan. Ada kemarin sempat ada beritanya siswa alumni yang berwirausaha ya. Nah, terakhir nih Mas, mungkin harapan Mas juga sebagai salah satu pengajar dari SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga untuk sekolahan ke depannya, mungkin sekolahan agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat, mungkin seperti apa? Semoga SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga semakin maju dan bisa mencetak lulusan yang berakhlakul karimah serta semakin jaya menciptakan atau mencetak lulusan-lulusan yang siap bersaing di dunia usaha atau di dunia industri. Dan juga semoga untuk jumlah siswa-siswinya Ya, setiap tahunnya semakin meningkat ya, semakin bertambah. Oke, terima kasih Mas Hestu ya. Terima kasih Mas Hestu atas kesempatannya. Nanti semoga karena kita tetanggaan jadi nggak butuh jarak yang jauh ya. Semoga nanti Lintang bisa berkesempatan lagi untuk hadir, untuk sama-sama ikut mengenalkan lagi ya SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga untuk masyarakat semuanya yang ada di Kabupaten Purbalingga. Oke, itu aja kawan setia, dan terima kasih juga untuk kawan setia yang selalu setia ya menemani Lintang setiap hari Rabu ini di program Radio Gema Sudirman ke Sekolah. Oke kawan setia, dan akhir kata dipancarkan dari lintas timur Kota Perwira 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman, Radio Purbalinggaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.